Billah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Sadaqallahul azim. Al-Mukarram yang kami hormati para asatidz wal asatidzah, para generasi muda, generasi mudi, pengurus Irmal yaitu Kang Ustadz Alfa dan juga Ketua Pokja yaitu Bapak Denis, dan yang kami hormati juga ada Ustadz Hasan, ada ya? Mana orangnya? Orangnya mana? Hah? Manaknya? Dan yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir di sini, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Kadus, Bapak Hansip, ada Hansip. Semuanya yang hadir di sini mudah-mudahan ya kurang lebih jamaahnya yaitu 500 dikurang kosongnya 1 dikurang lagi kosongnya 1 5 habis ya. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada nikmat begitu banyak sekali. Betul apa tidak? Kita diberikan mata, dengan mata itu kita bisa melihat apa saja. Karena berapa banyak orang yang tidak punya mata sehingga tidak melihat. Banyak orang yang tidak punya telinga. Ada nggak yang nggak punya telinga? Ada sih telinganya cuma nggak berfungsi, ada ya, alias budak ya, nggak kedengaran. Tapi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan mendengar, bisa mendengar suara, bisa melihat. Itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan tangan yang lengkap. Lalu kalaulah kita masih mengatakan oh saya itu masih miskin, itu berarti tidak bersyukur. Halo, kalau saya bertanya, kira-kira kalau dikasih uang 5 juta mau nggak?
Mau 5 juta? Tapi kupingnya diambil satu, mau? 10 juta mau? Miliar mau? Enggak. Jadi kuping kita berapa harganya tuh? Kuping kita berapa harganya? Tadi dikasih 5 juta nggak mau, nggak mau. 10 juta nggak mau. 1 miliar juga nggak mau. Karena apa? Karena kuping kita sangat berharga sekali. Tangan kita, nih tangan kita berapa harganya? Tidak ternilai. Berarti kita orang kaya apa orang miskin? Orang kaya. Coba punya uang 5 miliar, tapi nggak punya tangan, enak nggak? Enggak. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menjadi orang yang kaya, yaitu kita punya badan yang lengkap. Masih bilang miskin? Masih bilang miskin? Tidak. Kita semua adalah orang yang kaya. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki jiwa, memiliki jasad yang lengkap. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapakah kita bayar kepada Allah setiap hari? Apakah kita disuruh bayar? Tidak. Hanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan tatkala Tuhan berfirman, la in syakartum, andai jika kamu bersyukur akan nikmatku kata Allah, la azidannakum. Nah, di sini lamnya lam taukid, kemudian ditambah nun sakinah, la azidannakum, artinya pasti akan aku tambah kata Allah. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah tuh nikmatnya. Betul. Jadi kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmatnya. Wala in kafartum, dan jika engkau tidak bersyukur kepadaku, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Hati-hati itu kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, maka Allah ancam dengan azab yang pedih. Naudzubillah min dzalik. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memasuki bulan apa? Bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini adalah bulan yang termasuk min arba'ati ashhur, termasuk daripada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bulan, mungkin sebelumnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Itu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Rajab ini juga termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada bulan Rajab. Rajab ini memiliki berapa huruf? Berapa huruf? Rajab, ra, jim, dan ba. Apa? Ra, jim. Ra-nya itu apa? Ra-nya itu menurut ulama, Ibnu Rajab berkata bahwasanya ra di sini adalah yaitu rahmatullah, yaitu kasih sayang Allah. Jadi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Jadi di bulan Rajab ini turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beribadah pada bulan ini, maka rahmat Allah akan turun. Kemudian yang kedua adalah jim, huruf jim. Huruf jim. Jim apa? Judullah, yaitu kemurahan Allah. Jadi kalau kita beribadah, maka Allah akan murah kepada kita. Kita beribadah kepada Allah, maka Allah akan lebih murah kepada kita. Allah akan memberikan apa yang kita minta kalau kita beribadah di bulan Rajab. Kemudian yang ketiga adalah yaitu Rajab, yaitu birrullah, yaitu kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah baik,
Allah baik kepada kita. Nabi SAW bersabda, Inna Rajab syahrullah wa syahru Sya'ban syahri wa syahru Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah, sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan Nabi Muhammad SAW, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dikit nggak? Dikit aja nggak bulan Ramadan? Rajab, Sya'ban, Ramadan. 40 hari lagi Ramadan. 80 hari lagi Lebaran ya, Lebaran aja. Ya. Jadi cepat ya. Waktu itu sangat cepat. Jadi sekarang sudah bulan Rajab. Nah, jadi kita harus mempersiapkan bulan Rajab ini dengan sebaik-baiknya. Karena di bulan Rajab ini memiliki banyak keistimewaan. Dua yang harus kita amalkan di bulan Rajab ini, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwasannya di bulan Rajab ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh yang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Dan bersegeralah, cepat-cepat ya, bersegeralah menuju kepada ampunan Tuhanmu. Jadi kita diperintahkan untuk minta ampun, bersegera untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini. Segera untuk meminta ampun kepada Allah. Dengan apa? Dengan mungkin kita banyak mengucapkan Rabbighfirli. Coba bersama-sama. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbighfirli wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Masya Allah. Ini kalau kita ucapkan seperti ini, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni, dan kasihanilah aku, wa tub alayya, dan aku bertobat kepadamu. Jadi kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita akan diampuni, tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ini adalah saatnya untuk kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah. Oh, jamaah. Ngapain nih? Ngantuk ya? Ada yang main HP ya? Ada. Nah, biasanya ngaji sambil apa? Namanya JP. Nah, JP, haji main HP. Tapi bagus dia nulis, jadi yang tulis ya, tulis. Nah, kedua baca Quran, dia baca Quran ya. Yang ketiga mungkin dia loading sama ini. Ya. Itu kalau main HP. Ada juga yang ngajinya sambil jilor, sambil ngaji sambil molor. Ada? Mana orangnya? Mana ya? Ada juga yang ngajinya sambil jider, ngaji sambil nyender. Ada? Yang repot jiler ya. Ngaji sambil ngeler ya. Giler ya, giler, ngaji sambil giler ya. Karena ngantuk kali ya. Ya. Kebanyakan ngajinya sambil apa? Jikan, ngaji sambil makan. Mana air enggak ada ini? Dari tadi nungguin air ada. Ya. Panitianya sibuk banget ya. Hadirin
Alhamdulillah. Jadi kalau kita di bulan Rajab ini kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Makanya banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Ini alhamdulillah nih bulan Rajab ini perempuannya ya, wanitanya banyak nih alhamdulillah ya. Semakin banyak. Mudah-mudahan besok lebih banyak lagi. Kemudian yang lainnya diajak maksudnya gitu ya. Kalau nggak diajak malah yang ya namanya perempuan itu biasanya apa? Banyak liburnya enggak? Ya enggak? Ya, jadi ada alasannya, banyak alasannya. Ya pertama ya saya lagi merah nggak jadi ngaji ya. Belum lagi alasan lainnya. Saya lagi mau ketemuan gitu ya. Beda lagi ya. Mau ketemuan sama ini sama bukan sama itu ya, negatif aja bukan. Ya pokoknya ya nemuin ini lajada benar ya. Biasanya ngirim paket gitu ya. Wah paket saya belum jam 10 nyampainya. Wah ngaji juga. Ada juga yang ditinggalin, sengaja ditinggalin biar nenek-nenek di rumah yang suruh yang bayarin gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Ya jadi dia pesen paket nih sengaja malam gitu ya. Dia pergi ngaji yang menerima nenek-nenek gitu. Kalau nenek-nenek kan banyak duitnya ya. Ya. Karena tiap bulan dikasihin sama cucunya gitu ya. Ya, akhirnya paket. Apaan itu paket? Oh paket ya. Nek bayar dulu gitu ya. Talangan dulu. Wah talangan. Kamu punya duit saya mah. Duitnya banyak udah lah gitu ya. Akhirnya berantem nenek-nenek ya. Ya. Ujung-ujungnya berantem sama nenek-nenek ya. Nah ini berbahaya ini. Jadi mudah-mudahan yang di sini enggak ya, yang di sini enggak. Di sana ada juga di sana tuh. Di sini mah enggak ada di sini mah enggak ada. Orangnya enggak ada di sini mah. Yang di sana tuh, di sana itu biasa begitu di sana tuh. Ujung Kulur. Ya. Sebelah sana ya. Sini enggak ya. Enggak ada sini mah enggak ada. Ya. Ya itu ya. Jadi di bulan Rajab ini memang harus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rabbighfirli warhamni wa tub alayya juga boleh astagfirullahaladzim ya. Astagfirullah Rabbal baraya gitu ya, boleh ya. Astagfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Nah ini juga boleh. Jadi istighfar itu enggak harus Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, tapi banyak istighfar dengan astagfirullahaladzim. Yang penting kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau saya tanya nih, kira-kira baca istighfar setiap hari berapa sehari? Berapa kali? Enggak bisa. Ya Allah. Kaget. Astagfirullahaladzim. Mending kalau gitu. Itu biasanya kebiasaan. Kebiasaannya ya. Kalau kebiasaannya sembledek Masya Allah gitu ya. Jadi hati-hati nih kebiasaan tuh. Kalau udah geledek tuh kebiasaannya gitu. Kalau misalkan dia bilangnya geledek sambil geledek, itu berarti kebiasaan begitu. Ya, atau nama-nama iblis disebutinnya di absen. Jangan. Nah, jadi biasakan astagfirullahaladzim. Ketika kita kaget mengucapkan astagfirullahaladzim. Ya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi di bulan Rajab ini adalah kita harus banyak istighfar. Dan kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tadlamu fihinna." Wala tadlamu wala fihinna. Jangan kamu berbuat zalim di bulan Rajab ini. Jadi enggak boleh berbuat zalim. Ya. Ibnu Qatadah pernah berkata, ini dulu. Panas tuh ya. Ibnu Qatadah pernah berkata, air biasa aja air ini, air aqua. Ya. Aqua enggak ada ya? Enggak boleh aqua mah. Fit ya, fit. Ya, vitamin ya. Vitamin mah bukan ini, vitamin susu, vitamin.
Ya, ya ini mah bukan, ini mah fit. Ya. Maksudnya di warung susu mah, ini mah nggak ada. Ya. Karena nggak pada, sebenarnya gampang tinggal bikin bikin doang ya. Cuman nggak ada yang tukang bikinnya, lagi ke pasar kali. Lagi apa? Lagi nyapu kali. Jadi nggak sempet bikin susunya. Jadi yang kedua adalah jangan kita berbuat zolim, ya, jangan berbuat zolim di bulan Rajab ini. Karena orang yang berbuat zolim, kata Ibnu Qatadah, bahwasanya orang yang berbuat zolim pada bulan Rajab ini maka dilipat gandakan ya dosanya. Nauzubillah min. Ada nggak yang berbuat zolim? Ya. Zolim itu apa sih? Zolim itu adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya. Umpamanya nggak sholat, zolim nggak sama Allah? Zolim. Atau menduakan Allah, zolim nggak terhadap Allah? Menyembah selain Allah, zolim apa tidak? Zolim. Itu zolim kepada Allah. Itu dahsyatnya, luar biasa ini. Yang kedua, zolim kepada makhluk, ya. Kepada makhluk yaitu ya menganiaya. Sekarang banyak kezoliman, ya banyak ya. Ada orang tua yang menyiksa anaknya, ada anak yang menyiksa orang tuanya. Setiap hari itu ada tuh kejadian tuh ya. Ada tetangga menyiksa tetangganya, berbuat zolim. Bahkan banyak sekali pemimpin kita yang zolim, yang berbuat zolim terhadap rakyatnya. Ya. Makanya nanti ini semuanya milih nggak? Nyoblos nggak? Nyoblos. Nah ini yang nyoblos semua nggak? Belum ya, belum ada KTP ya. Cung, yang belum ada KTP-nya Cung. Ada? Belum ada yang belum punya KTP, Cung ya. Nanti minta sama Pak RT bikinin ya. Ya, minta Pak RT ya. Ada semuanya punya KTP ya? Nyoblos ya. Ya. Nanti gini ya. Kalau nyoblos itu yang pertama yang harus kita yang coblos itu yang pertama ya itu yang menurut kita baik ya. Jadi nggak harus nyoblos ini itu mah kampanye ya. Pokoknya yang penting menurut kita untuk kebaikan kita ya, itu baik. Silahkan saja apa saja yang dipilih, yang jelas itu adalah tergantung kita semua. Yang menurut kita memang baik maka itu yang dipilih ya. Kalau menurut kita kurang baik ya udah nggak usah dipilih ya. Jadi intinya kita sebagai warga Indonesia maka kita harus mengikuti aturan yang diperintahkan oleh negara kita. Jamaah. Jadi yang kedua ini adalah di bulan Rajab ini kita tidak boleh berbuat zalim terhadap diri kita sendiri, apalagi zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus banyak beramal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan itu nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillah selalu ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan pada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya kita yang di sini bisa mengamalkan di bulan Rajab ini beramal soleh ya. Ya, contohnya banyak tingkatkan sholat 5 waktu. Di sini 5 waktu nggak semuanya? 5 waktu ya. Ada nggak yang 4 waktu? Nah, berarti nggak sholat subuh berarti ya. Pokoknya yang 4 waktu nggak sholat subuh gitu. Yang 3 waktu ada, berarti nggak sholat isya gitu ya. Yang 2 waktu berarti ya, berarti nggak sholat maghrib, subuh, isya, subuh. Nah, sholatnya di sekolah doang. Kalau disuruh gurunya ya, bareng teman-temannya gitu ya. Kalau di rumah nggak sholat. Ya naudzubillah. Ya mudah-mudahan semuanya bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Karena di bulan Rajab ini ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj. Bahwa Isra Mi'raj ini hasilnya adalah intinya adalah sholat 5 waktu. Oleh karena itu sholat jangan ditinggalkan. Sholat jangan ditunda-tunda sebelum kita tiada. Sholat jangan dientar-entar, nanti keburu modar. Ya, jadi jangan dientar-entar. Sholat jangan dinanti-nanti, nanti keburu mati. Ya, jadi sebelum
terjadi semua itu, maka sholat harus dikerjakan sekarang. Nanti aja kalau udah tua, nanti aja kalau udah nikah gitu ya, baru sholat. Ya, nanti aja kalau udah SMA baru sholat. Jangan, dari sekarang sholat itu. Ya, nanti aja kalau udah punya pas gebetan gitu ya, baru sholat. Jangan. Ya, jadi dari sekarang. Jangan kau merasa muda, jangan kau merasa masih anak muda ya. Akhirnya dia tidak mau sholat. Karena sholat itu diperintahkan kalau kita sudah balik ya. Udah balik belum ini? Sini adanya muka balik-balik semua ya. Ada nggak yang belum balik? Ada. Yang belum balik nggak apa-apa nggak sholat ya. Kalau belum balik, belum cukup umur itu nggak apa-apa nggak sholat. Tapi kalau sudah cukup umur harus sholat ya. Ya. Kalau nggak sholat hukumnya apa? Wajib. Siapa yang tanggung jawab? Masing-masing semuanya. Nanti di hari kiamat akan ditanyakan ya. Yang paling pertama ditanya adalah sholat lima waktu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini, karena kelihatannya sudah pengen ngopi, pengen santai gitu ya, pengen ya pengen ngemil ya. Enggak langsung pulang, enggak langsung tidur, enggak bakal ya. Enggak langsung tidur ya. Pasti tidurnya jam 12 ya. Belas tadi ya. Ya. Itu paling cepat jam 12 ya. Subuhnya ya paling rawan gitu ya. Ya. Jadi kalau syaratnya kalau kita pengen sholat subuh itu tidurnya jam 10 ya, 10 lewat ya. Ya, kalau tidur jam 10 bangun jam berapa? Jam 3 bangun ya. Ngapain? Pipis lah ya. Dia tidur lagi. Ya, jangan ya. Kemudian tidur lagi ya. Jangan seperti itu ya. Jadi nggak boleh itu ya. Jadi boleh kita tidur jam 12 tapi bangun jam 4. Kemudian jangan pipis doang, sholat subuh. Karena kalau tidak sholat subuh dosa. Ya, mulai sekarang harus bisa melaksanakan sholat subuh. Siapa yang sholat subuhnya? Ya Pak. Kalau suruh ngacu kayaknya nggak ada yang ngaku ya. Ya, sholat subuhnya. Itu sholat subuh memang berat ya. Itu biasanya kalau berat sholat subuhnya malamnya dikencingin setan tuh. Iya, dikencingin setan malam. Ya, makanya yang nggak sholat subuh itu malamnya itu dikencingin setan. Jadi dia nggak bisa sholat subuh ya. Enggak tiap malam berarti ya, enggak yang sholat subuh ya. Ya, demikianlah mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila muthoriq ya. Burung cendrawasih dari Irian. Cukup, terima kasih. Demikian dari Jati Asih ke Irian. Terima kasih ya, demikian. Burung kakatua, burung cendrawasih, burung merpati itu nama burung. Buah semangka, buah durian ya. Buah durian panas ya, jangan ya. Ya, buah semangka, buah manggis, buah jeruk. Itu buah-buahan yang enak yang ya, dimakan ya. Vitamin buat vitamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.